Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan membahas tentang tanda orang yang diikuti Nyi Roro Kidul menurut kepercayaan spiritual Jawa. Saya sarankan untuk menyimak video ini sampai selesai agar tidak terjadi kebingungan dan bahkan berujung pada kesalahpahaman. Pertama, mimpi bertemu Nyi Roro Kidul. Orang yang sering bermimpi bertemu Nyi Roro Kidul atau mimpi terkait lautan dan gelombang besar sering dianggap mendapat perhatian khusus dari dunia gaib. Banyak laporan dari orang yang mengklaim telah bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul sebelum mengalami peristiwa besar dalam hidup mereka. Bertemu dengan Nyi Roro Kidul dalam mimpi bisa dianggap sebagai tanda bahwa seseorang sedang mendapat perhatian khusus dari dunia gaib. Ini bisa diartikan sebagai persiapan atau pemberitahuan tentang peristiwa penting yang akan datang dalam hidupnya. Misalnya, kita bisa melihat seorang pelukis yang bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul di tengah lautan dalam mimpinya. Beberapa minggu kemudian ia diberikan kesempatan untuk pameran tunggal yang besar di sebuah galeri ternama, yang mengubah arah karirnya secara signifikan. Dalam hal ini mimpi tersebut dapat dilihat sebagai pertanda yang mengarahkan pelukis untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional menghadapi peristiwa penting dalam hidupnya. Kedua, menyukai pakaian hijau atau biru. Orang yang secara konsisten memilih pakaian berwarna hijau atau biru sering dianggap memiliki hubungan khusus dengan energi yang menenangkan dan harmonis. Dalam legenda dan cerita rakyat Jawa, Nyi Roro Kidul sering digambarkan mengenakan pakaian hijau atau biru, sehingga warna-warna ini sering dihubungkan dengan kehadiran dan pengaruhnya. Mengenakan pakaian hijau atau biru bisa membawa energi yang menenangkan dan harmonis bagi pemakainya. Orang yang sering memilih warna-warna ini mungkin lebih cenderung menarik keberuntungan dan kekayaan spiritual dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, seorang guru yang selalu memilih mengenakan pakaian berwarna biru saat mengajar di kelasnya, mungkin akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih tenang dan harmonis bagi murid-muridnya, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran mereka secara keseluruhan. Ketiga, adanya serangkaian kegagalan atau kesialan. Orang yang mengalami serangkaian kegagalan atau kejalan tanpa sebab yang jelas, seringkali menarik perhatian. Dalam tradisi Jawa yang meyakini keberadaan Nyi Roro Kidul terkait erat dengan nasib dan keberuntungan seseorang, meskipun tampaknya negatif, serangkaian kegagalan atau kegagalan bisa dianggap sebagai ujian atau pembelajaran yang membentuk karakter seseorang. Orang yang berhasil melewati masa-masa sulit ini mungkin akan tumbuh lebih kuat dan bijaksana, karena mereka telah belajar untuk menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang mengalami kegagalan dalam beberapa proyek bisnis berturut-turut, mungkin akan menggunakan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk memperbaiki strategi dan pendekatan mereka di masa depan, sehingga akhirnya mencapai kesuksesan yang lebih besar. Keempat, daya tarik yang kuat ke laut. Orang yang merasa tertarik dan terpanggil oleh laut bahkan tanpa alasan yang jelas, sering dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Sebagai Ratu Laut dalam keyakinan spiritual Jawa, dipercaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan magis untuk menarik orang ke dalamnya. Merasa terpanggil oleh laut, bisa membawa keberuntungan dalam bentuk inspirasi, kreativitas dan kedamaian batin. Orang yang merasa terhubung dengan laut mungkin lebih mudah menemukan solusi atas masalah yang kompleks atau menemukan arah hidup yang jelas. Sebagai contoh, seorang penulis yang sering merasa terinspirasi saat berjalan-jalan di pantai, mungkin menemukan bahwa suasana laut membantu membuka pikirannya, sehingga ia bisa menemukan ide-ide segar dan kreatif untuk cerita-cerita barunya.
Kelima, kesulitan dalam hubungan percintaan. Orang yang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam hubungan percintaan atau pernikahan seringkali dipandang dalam konteks keberadaan Nyi Roro Kidul yang memerintah dalam kompleksitas cinta, sebagaimana diungkapkan dalam kutipan Cinta yang Rumit dan Penuh dengan Rahasia seperti Laut yang Dalam, di mana Nyi Roro Kidul memerintah. Meskipun sulit dan kesulitan dalam percintaan bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi dan introspeksi. Orang yang mengalami tantangan dalam hubungan mungkin akan belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri, dan apa yang mereka inginkan dalam sebuah hubungan. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kegagalan dalam hubungan percintaan mungkin akan menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan nilai-nilai yang sebenarnya penting bagi mereka dalam sebuah hubungan, serta untuk memperkuat keterampilan komunikasi dan empati mereka, sehingga menjadi lebih siap untuk kemitraan yang lebih sehat di masa depan. Keenam, gangguan rohani atau supranatural. Orang yang sering merasa terganggu oleh fenomena supranatural atau rohani seringkali dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul dan dunia gaib. Dalam tradisi Jawa dipercaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia dan dapat mempengaruhi nasib seseorang. Meskipun menakutkan, pada awalnya pengalaman-pengalaman ini bisa membawa pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan eksistensi manusia. Orang yang terganggu oleh fenomena supranatural mungkin memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dunia spiritual, sehingga mereka lebih cenderung untuk menjelajahi dan memahami dimensi spiritualitas yang lebih dalam. Sebagai contoh, seseorang yang sering merasakan kehadiran roh atau energi gaib di sekitarnya, mungkin akan menggunakan pengalaman tersebut sebagai pendorong untuk menjalani perjalanan spiritual yang lebih mendalam, seperti meditasi atau studi tentang mistisme, guna memperdalam pemahaman mereka tentang alam semesta dan eksistensi manusia. Ketujuh, kepribadian yang kompleks atau misterius. Orang yang memiliki kepribadian kompleks atau misterius sering dihubungkan dengan citra Nyi Roro Kidul, dalam legenda Jawa yang sering digambarkan sebagai sosok yang misterius dan sulit dipahami. Kepribadian yang kompleks atau misterius dapat menarik minat dan penghormatan dari orang lain karena ketidakbiasaan dan ketidakdugaannya. Orang-orang dengan kepribadian seperti ini mungkin memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal yang tersembunyi atau memiliki intuisi yang kuat, yang membuat mereka terlihat lebih dalam dan lebih bijaksana dari apa yang tampak di permukaan. Sebagai contoh, seorang seniman dengan kepribadian yang kompleks mungkin menarik perhatian orang-orang, karena karya-karyanya yang penuh dengan makna yang dalam dan refleksi mendalam tentang kehidupan. Orang-orang mungkin tertarik untuk mencari tahu lebih banyak tentang pikiran dan perasaannya yang kompleks, yang mengarah pada penghormatan dan penghargaan atas keterampilan seninya. Kedelapan, kecenderungan untuk bersama air. Orang yang merasa nyaman atau terbuka ketika berada di sekitar air, seperti pantai atau sungai, sering dikaitkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa laut. Dalam keyakinan spiritual Jawa dipercaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki pengaruh kuat terhadap orang yang berhubungan dengan air. Keterlibatan dengan air sering dianggap membawa kedamaian dan penyembuhan bagi mereka yang merasakannya. Orang yang merasa terhubung dengan air mungkin akan menemukan ketenangan pikiran dan keseimbangan emosional ketika berada di sekitarnya. Sebagai contoh, seorang pekerja kantor yang merasa stres dan lelah setelah bekerja seharian, mungkin memilih untuk menghabiskan waktu akhir pekan di tepi danau atau pantai untuk mendapatkan kesejukan dan ketenangan. Di sana mereka merasakan kehadiran air yang menenangkan dan menyegarkan, yang membantu mereka melepaskan stres dan menyeimbangkan kembali energi mereka untuk memulai minggu yang baru dengan semangat yang baru pula. Kesembilan, mendengar suara atau panggilan gaib. Orang yang mendengar suara atau panggilan gaib terutama saat berada di sekitar laut atau tempat-tempat yang terkait dengan Nyi Roro Kidul seringkali dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul.
Dalam tradisi Jawa seperti yang tercermin dalam kutipan panggilan Nyi Roro Kidul, terdengar melalui suara ombak yang gemuruh, memanggil orang-orang untuk bergabung dengannya di kedalaman lautan. Meskipun menakutkan mendengar suara atau panggilan gaib, bisa menjadi tanda bahwa seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan dunia spiritual. Ini bisa mengarah pada pengembangan kemampuan supranatural atau pencerahan spiritual. Karena orang yang memiliki sensitivitas terhadap suara-suara gaib mungkin memiliki akses yang lebih besar ke alam gaib dan memahami maknanya. Sebagai contoh, seorang pria yang sering mendengar suara gaib yang menyerupai panggilan saat berada di tepi pantai, mungkin merasa tertarik untuk menjelajahi lebih jauh tentang spiritualitas dan bisnis, menjawab serta untuk mengembangkan kemampuan supranaturalnya untuk lebih memahami pesan-pesan yang terkandung dalam suara-suara tersebut. Terakhir, kepentingan atau keterlibatan dalam bisnis atau spiritualitas Jawa. Orang yang tertarik atau terlibat dalam praktik bisnis atau spiritualitas Jawa seperti mengunjungi tempat-tempat suci, atau melakukan ritual khusus sering dipandang memiliki hubungan khusus dengan Nyi Roro Kidul dan dunia spiritual Jawa. Dalam tradisi Jawa dikatakan bahwa orang yang tertarik pada spiritualitas Jawa dapat menarik perhatian Nyi Roro Kidul, karena kesamaan minat. Terlibat dalam praktik spiritualitas Jawa bisa membawa pemahaman yang lebih dalam tentang warisan budaya dan nilai-nilai tradisional, karena praktik ini mengakar dalam kepercayaan dan budaya Jawa yang kaya. Orang yang tertarik pada mistis menjawab, mungkin akan menemukan petunjuk atau jalan menuju pencerahan atau pemenuhan spiritual. Karena pengalaman-pengalaman ini membuka pintu untuk lebih memahami dan menghargai alam semesta dan peran manusia di dalamnya. Sebagai contoh, seseorang yang secara teratur mengunjungi tempat-tempat suci di Jawa dan aktif dalam praktik-praktik keagamaan tradisional, mungkin akan merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan spiritualitas Jawa, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa. Hal ini dapat membantu mereka dalam perjalanan spiritual mereka menuju pencerahan dan pemenuhan diri secara spiritual. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.